Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar dongeng tengah malam. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Dan yang lagi sakit semoga diberikan kesembuhan dan sehat seperti sedia kala. Amin. Tidak lupa yang belum subscribe silakan subscribe sekarang dan juga tekan tombol like-nya ya. Terus komentar-komentarnya jangan dilupakan juga. Yang ada di Spotify jangan lupa follow supaya bisa mengikuti cerita-cerita dari dongeng tengah malam selanjutnya. Langsung saja kita mulai ke cerita kiriman ya. Kali ini cerita kiriman, sebut saja namanya Mbak Nina seperti cerita-cerita sebelumnya ya. Karena pengirim cerita ini nggak mau disebutkan namanya. Karena apa? Ini kan pengalaman pribadi. Mungkin hanya untuk dirinya sendiri, cuma pengalaman ini dibagikan kepada teman-teman semua di dongeng tengah malam. Terima kasih untuk kiriman ceritanya. Langsung saja ceritanya dari Mbak Nina ini. Jadi Mbak Nina ini menceritakan tentang apa yang dialami anaknya semasa masih balita. Dan ternyata hal itu dialami juga anak-anak balita lain yang tinggal di daerah rumahnya Mbak Nina ini. Sungguh sesuatu banget ya, karena yang ngalamin ini bukan hanya satu anak, bahkan anak-anak yang lain yang usianya sepantaran dengan anaknya Mbak Nina waktu itu. Kejadian ini sekitar tahun 2011 sampai 2012 ya. Semasa anaknya Mbak Nina ini sekolah PAUD atau sampai TK. Jadi dari PAUD sampai TK itu mengalami kejadian-kejadian yang janggal ini. Kejadian sehari-harinya yang ringan ya menurut Mbak Nina ini. Seringkali anaknya itu saat bangun tidur atau saat makan dan bermain, dia itu berbicara sendiri dan menyebut-nyebut nama Mbak Karin. Semula sih Mbak Nina pikir itu cuma imajinasi anak kecil ya. Karena biasa anak kecil kan imajinasi dengan bonekanya dikasih nama meniru dari apa yang ditonton atau didengar semasa itu ya. Tetapi yang aneh itu dia menyebut itu tidak ada sesuatu di depannya. Semula sih Mbak Nina ini berpikir itu cuma imajinasi atau khayal anak kecil ya. Tapi lama-lama Mbak Nina jadi khawatir karena dari beberapa kejadian-kejadian yang dilihat dan didengar oleh Mbak Nina ini. Bahkan yang paling menonjol itu ada 3 kejadian yang membuat Mbak Nina yakin bahwa itu bukan khayalan anaknya. Kejadian pertama, suatu ketika sehabis maghrib, anaknya Mbak Nina ini kepingin minta membeli sate. Karena permintaan anaknya ya kan masih anak kecil ya, kalau minta sesuatu itu kan berarti makannya bisa lahap, bisa banyak makan. Maka diturutilah keinginan anaknya ini. Akhirnya Mbak Nina dan anaknya keluar beli sate dengan naik motor. Jadi anaknya digonceng di depan ya karena kan masih kecil ya. Waktu berangkat nggak ada masalah ya, seperti perjalanan biasa lah. Sampai pesen sate, selesai satenya jadi, pulang lah. Lah pas pulang ini tiba-tiba itu ada gerimis datang. Otomatis biar enggak hujannya datang beneran, dikencengilah motornya biar segera sampai rumah dan enggak kehujanan besar. Masih gerimis kan enggak terlalu ya, enggak sampai basah kuyup loh. Dan di saat itulah Mbak Nina merasakan bahwa anaknya ini ada sesuatu yang membuatnya khawatir. Jadi pada waktu jalan kenceng, tiba-tiba anaknya bilang ke Mbak Nina itu atau mamanya ini, "Mama, jangan kenceng-kenceng naik motornya. Kasihan Mbak Karin kedinginan, bonceng di belakang, Mama." Mendengar itu betapa kagetnya Mbak Nina ini. Bayangkan anaknya bisa bilang begitu, bahwa di boncengan belakang itu ada temennya anakku yang namanya Karin. Padahal jelas-jelas di boncengan belakang nggak ada siapa-siapa. Dan itu membuat bulu kudu Mbak
Nina ini langsung merinding. Tetapi ya sudah dituruti anaknya. Akhirnya motornya dipelanin. Padahal sebenarnya Mbak Nina ya takut. Tapi berusaha tenang supaya anaknya juga nggak merasa ketakutan ya. Kemudian bilang sama anaknya, ya mama pelanin motornya, lagian ngapain Mbak Karni gede. Tetapi anaknya hanya diem aja, nggak menjawab pertanyaan dari ibunya. Itu kejadian pertama yang Mbak Nina itu benar-benar merasakan bahwa anaknya ada sesuatu kejanggalan dengan temannya yang disebut namanya Mbak Karin tadi. Bisa dibayangkan ya betapa khawatirnya seorang orang tua, apalagi mama ya, melihat anaknya seperti itu. Saya rasa semua pasti khawatir dengan kondisi anaknya. Selanjutnya kejadian kedua yang juga tidak bisa dilupakan sama Mbak Nina. Setiap libur kerja, anaknya Mbak Nina itu selalu minta jalan-jalan ke mall dan makan di makanan siap saji lah, saya nggak nyebutkan namanya ya, fried chicken lah, yang biasanya anaknya itu menyebut dengan sebutan ayam kakek. Jadi kejadiannya kebetulan saat itu pengunjung memang agak rame, makanya Mbak Nina dan anaknya ini memilih duduk di dekat pintu keluar. Jadi di meja itu ada 4 kursi. Setelah memesan semuanya, akhirnya kan duduk sama anaknya ini. Karena masih kecil ya, otomatis Mbak Nina kan nyuapin anaknya. Karena daripada makan belepotan ya. Lah kejadiannya itu saat Mbak Nina mau nyuapin anaknya ini, tiba-tiba dia bilang, Mbak Karin mau ayamnya, tapi jangan banyak-banyak ya, ini untuk adik. Kemudian dia potong ayam sedikit dan diletakkan di depannya. Mendengar itu betapa kagetnya si Mbak Nina ini. Karena apa? Kondisi waktu itu kan lagi rame. Otomatis di samping-samping kan gak terlalu jauh. Apalagi suara anak kecil kan gak mungkin dipelan-pelanin gitu ya. Karena kalau anak kecil seperti ada teman ngomong kan bebas. Dan otomatis pengunjung lain yang duduk di sekitarnya jadi bengong gitu dengan tingkah laku anaknya Mbak Nina ini. Tetapi begitu sadar Mbak Nina langsung mencoba mengalihkan perhatian orang-orang di sekitarnya itu, yang memperhatikan anaknya waktu menyampaikan itu. Apalagi jelas-jelas ya pada waktu anaknya bilang seperti itu, dia juga menyiapkan potongan ayam. Siapa yang nggak terkejut ya? Walaupun orang lain melihat itu kan ada, loh, anak ini ngobrol sama siapa? Tetapi karena sadar Mbak Nina untuk mengalihkan perhatian orang-orang itu, makanya Mbak Nina bilang ke anaknya, adik, mainnya anak-anaknya di rumah aja ya. Maksudnya main anak-anak di rumah aja ya. Padahal dalam hati Mbak Nina itu merasa bener-bener ini tidak beres sudah. Padahal kemarin sudah ada kejadian, tapi ini lebih meyakinkan lagi kalau anaknya ada yang nggak beres. Bisa dibayangkan lagi hati seorang ibu melihat anaknya seperti itu. Ternyata ini kan masih 2 kejadian ya. Jadi 2 kejadian sepertinya kan memang anaknya yang perlu dikhawatirkan dan harus disembuhkan lah anaknya. Jangan sampai terganggu dengan hal-hal seperti itu sampai nanti dewasa. Setelah 2 kejadian itu, dan ini kejadian ketiga yang juga bikin membuat lebih terenyuh itu apa ya? Ya sudah, terenyuh lah ya. Kalian tahu tulis di kolom komentar aja. Nah, kejadian ketiga ini menurut Mbak Nina ini yang benar-benar bukanlah kebetulan. Karena terjadinya itu saat anaknya Mbak Nina dan teman-temannya yang masih kecil ya, yang seusianya, itu main masak-masakan di depan rumahnya Mbak Nina ini. Mereka itu ada 3 anak.
lagi main masak-masakan itu kan hal biasa. Pada waktu orang nggak memperhatikan, mungkin ya sudahlah, wajar anak kecil main-main masak-masakan. Tapi disitulah ada kejanggalan yang lebih aneh lagi. Karena apa? Pada waktu masak-masakan itu harusnya kan bertiga. Lah harusnya kan mainannya itu dibagi tiga, mainan masak-masakannya. Tetapi ini enggak. Main masak-masakannya itu dibagi 4. Mereka bilang yang satunya itu adalah untuk Mbak Karin. Bahkan yang lebih mengherankan lagi, mereka pun bercakap-cakap seperti bermain dengan 4 anak. Sungguh sampai saya sendiri nggak bisa bicara apa-apa melihat kondisi seperti itu. Betapa gimana hati orang tua ya. Berapa kali saya ucapkan itu, bisa dibayangkan gimana hati orang tua melihat kondisi anaknya seperti itu. Bahkan tidak hanya anaknya, tetapi anak-anak seusia dia. Karena merasa penasaran ya, Mbak Nina ini coba mencari informasi. Kejadian menyebut nama Mbak Karin ini kok mereka semuanya seperti tahu. 3 anak termasuk anaknya Mbak Nina ini. Akhirnya Mbak Nina berusaha mencari informasi ke ibunya anak-anak ini. Apa mereka juga mengalami hal yang seperti dialami anaknya Mbak Nina ini. Lah, pas ditanya ke salah satu ibu dari anak-anak itu, ternyata ceritanya itu sama seperti anaknya Mbak Nina. Jadi anaknya mereka itu sering berbicara sendiri dan menyebut-nyebut nama Mbak Karin. Bahkan yang bilang seperti itu bukan hanya ibu dari satu, tapi ibu dari kedua anak yang bermain dengan anaknya Mbak Karin ini. Bingung campur heran ya Mbak Nina ini. Kok bisa makhluk nggak kasat mata ini mengganggu? Sebenarnya nggak mengganggu ya. Mereka itu kok bisa bergabung atau apa istilahnya ya. Mereka memasuki anak-anak kecil seperti itu. Walaupun gitu Mbak Nina nggak putus asa. Makanya sejak kejadian itu akhirnya anaknya Mbak Nina ini kalau sore maupun saat mau tidur ataupun saat bermain, pokoknya dalam kondisi ada kesempatan, misalnya waktu bepergian atau lagi kemana gitu ya, Mbak Nina selalu mengajak anaknya untuk membaca dan menghafal ayat-ayat suci. Contohnya misalnya menghafalkan Al-Fatihah, karena waktu kan masih kecil ya, dan surat-surat pendek yang lain. Dan semenjak itu alhamdulillah katanya Mbak, anaknya semenjak hafal-hafal tadi ya, Al-Fatihah, surat pendek, pokoknya surat-surat dari ayat suci lah. Semenjak itu anaknya tidak pernah lagi menyebut nama Mbak Karin. Dan bahkan lupa pernah mengenal nama Mbak Karin. Tetapi fenomena Mbak Karin ini katanya sih itu sosok anak perempuan berumur antara 8 sampai 9 tahun lah. Itu informasi yang didengar-dengar sih sama Mbak Nina ini. Karena dari tempat perumahannya Mbak Nina ini bener-bener itu sudah kayak menginfluence gitu loh. Nama Mbak Karin ini. Bahkan sampai sekarang itu Mbak Nina masih mendengar gitu loh, bahwa anak-anak di daerah rumahnya Mbak Nina ini kalau bermain-main masih menyebut nama Mbak Karin. Dan orang-orang juga nggak tahu siapa sebenarnya Mbak Karin ini. Ya juga nggak ditanyakan lah. Mungkin Mbak Nina sendiri yang nggak mau menanyakan ya sudah, karena anaknya kan sudah melupakan itu, alhamdulillah. Tetapi fenomena itu tetap masih ada sampai sekarang. Wow, bukan main ya.
bukan main sekali. Ini benar-benar karena menyangkut anak kecil ya. Kalau menyangkut anak kecil benar-benar gimana ya? Karena anak kecil kan nggak bisa harus bilang bahwa ini teman beneran atau enggak, itu kan nggak bisa. Terus anak kecil kan susah kalau kita mau mengarahkan. Karena anak kecil kan tidak mudah menerjemahkan apa yang dimaksudkan orang tuanya. Tapi dengan pelan-pelan lah, bener-bener Mbak Nina ini sabar bener, supaya anaknya itu bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Itu tadi kiriman cerita pengalaman dari, kita sebut saja namanya Mbak Nina. Mudah-mudahan teman-teman dongeng tengah malam semua bisa terhibur dari cerita tersebut ya, atau mungkin bisa diambil pelajaran. Enggak tahu diambil pelajaran yang mana, yang pasti ada satu pelajaran yang bisa diambil teladan dari Mbak Nina ini ya, bahwa anaknya semenjak itu karena masih kecil ya, itu dimasuki ilmu-ilmu agama ya, keyakinan ya, supaya apa, nantinya kan biar punya pegangan hidup untuk kalau kelak dewasa nanti. Bukan main Mbak Nina ini. Sekali lagi saya sampaikan untuk kiriman ceritanya. Kalau ada yang mau kirim cerita, silahkan kirim di email ya, dongengtengahmalam@gmail.com. Mungkin ada beberapa kiriman sudah masuk di email ya, tapi belum dibawakan di dongeng tengah malam ini karena masih nunggu ya, karena banyak sih cerita yang sudah masuk, makanya antri satu persatu nanti kita bacakan di sini atau kita ceritakan di dongeng tengah malam. Terima kasih telah mendengarkan dongeng tengah malam, mudah-mudahan semuanya bisa terhibur, dan saya dari dongeng tengah malam saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.